Mama! Dari seorang prima balerina, aku berubah menjadi orang lumpuh tak berguna. Toilet. Ke toilet. Papa, cepat! Mama mau ke toilet. Iya, aku datang. Mau ke toilet ya? Iya, ayo. Peluk aku. Papa, itu suara apa? Maafkan aku gak bisa tahan. Mama, maafin Raka. Maafin Raka, Ma. Maafkan Raka. Aku pernah mencoba pergi, tapi Aditya berlutut padaku. Dia bilang, Kalau kamu pergi, aku dan anak kita gimana? Melati. Bukannya kita mau sama-sama lihat dia tumbuh besar? Aku mohon padamu, Melati. Aku sungguh mohon, Melati. sejak saat itu, Raka selalu memberiku air dan menyuapiku. Sepulang sekolah, dia mendekat ke kursi rodaku, menceritakan hal baru di sekolah. Berkat perawatan telaten mereka, aku belajar pakai kursi roda sebagai pengganti kakiku. Aku pikir ini adalah hidup baruku, Raka. Sampai akhirnya, anak nakal ini masih saja tidur. Raka? Ngeselin banget. Tiap hari ngurusin wanita itu, aku udah kayak babysitter aja. Lihat tanganku ini. Tiap hari bersihin kotorannya. Baunya nempel. Dicuci pun gak hilang. Jijik banget, Pak. Kita harus urus dia sampai kapan sih? Cukup, Raka. Tahu dia bakal jadi beban kita tiap hari. Mendingan dari awal biarkan saja dia mati. Jadi kamu gak perlu merasa minder dan bersalah. Dan Papa juga gak perlu terjebak di hari-hari gak jelas ini. Ternyata hidup baru yang aku yakini udah lama berubah jadi beban yang sangat mereka benci. Anakku yang tersayang, mulai sekarang, kamu gak perlu merasa bersalah lagi. Mamam. Melati! Pah, apa jangan-jangan Mama dengar? Kayaknya nggak mungkin. Kalaupun dengar, paling ngambek 2 hari. Udahlah, biarin. Pak, bentar lagi aku ujian, jadi agak stres. Anggap aja Papa nggak dengar omonganku tadi. Papa ngerti. Cepat sarapan sana, kan mau sekolah.
Mama, Dalam beberapa detik jatuh dari balkon, aku merasa kembali ke panggung. Berputar, melompat. Suara angin bagaikan tepuk tangan penonton menderu di ruang. Saat buka mata, jiwaku kembali lagi ke rumah. Anakku bilang dia ingin sedikit privasi. Suamiku bilang, aku gak seharusnya buat seisi rumah jadi begitu suram. Aku paham, dan gak pernah masuk. Tapi sekarang aku udah mati. Aku ingin lihat putraku lagi. Sekali aja. Ibumu bakal datang rapat wali murid nggak? Katanya dia penari balet utama ya? Pasti tante yang waktu itu jemput kamu kan? Pantesan anggun banget. Semenjak aku kecelakaan, wanita yang antar jemput dia selalu sekretarisnya Aditya, Selena Hartati. iya, dia ibuku. Coba aja Tante Selena beneran ibuku. Anak bodoh, harapanmu udah terkabul. Mulai sekarang, kamu gak perlu lagi punya ibu cacat dan merasa minder. Ma, di luar anginnya kencang. Awas masuk angin. Raka, Mulailah deh ngambeknya. Aslin banget. Pak Aditya, rapat ini sangat darurat. Sebaiknya Bapak hadir. Kukatakan sekali lagi, rapat kerja diubah jadi online semua. Aku mau jaga istri di rumah. sejak aku lumpuh, Aditya menghabiskan banyak kerjanya di rumah. Semua orang bilang aku ini cuma bebannya yang menghancurkan hidupnya. Di masa-masa tersulitku, kamu bertahan 8 tahun tanpa menyerah padaku. Aku tahu, kamu juga lelah. Sekarang, aku kembalikan kebebasanmu. Halo? Aditya, ngelatih itu cuma tanggung jawabmu. Kapan kamu bakal sadar kalau kamu nggak cinta? Maafkan aku, Selena. Hari ini ulang tahunku. Nggak bisakah kamu jujur pada dirimu sendiri? Baiklah. Melati, ada urusan di kantor. Aku pulang telat. Pergilah. Kedepannya, gak usah memikirkanku yang menunggumu pulang. Ini restoran Eropa Senja, tempat pertama Aditya membawaku. Dulu kami sangat miskin. Tapi dia rela menghabiskan setengah bulan gajinya demi rayakan ulang tahun.
Aditya, ini terlalu mahal. Kita cari tempat lain aja ya. Melati, asal kamu suka, nanti tiap hari kuajak kamu ke sini. Setuju ya? Iya. Dia nggak ingkar janji. Saat hidup mulai membaik, kami memang sering ke sini. 8 tahun merawatku, pasti sangat menyiksanya. Kini setelah aku mati, aku harap hidupnya kelak bisa jauh lebih manis. Selina, Aditya, aku terluka. kamu kenapa? Aku segera ke sana. Selina, kenapa kamu ceroboh banget? Kamu nggak apa-apa kan? 8 tahun lumpuh ini, aku terbiasa dengan hadirnya Selena. Dia itu wanita yang baik. Bahkan dalam hati, aku sudah menganggapnya sebagai calon ibu putraku kelak. Aditya, harusnya aku gak sedekat ini dan gak ngarep banyak. Mulai sekarang, mending kita gak usah ketemu lagi. Selena, sebenarnya ada apa ini? Ini ulah Kak Melati. Katanya ini cuma peringatan. Lain kali, dia bakal ngambil nyawaku. Aditya, bukan begitu. Mana mungkin aku... Aditya, aku harus gimana? Tuh, aku. Mana bisa sini? Sungguh. Dia bohong. Aditya, kamu tahu diriku. Mana mungkin aku lakuin itu? Aku akan tegaskan ke dia. Dia bahkan abaikan teleponku. Melati, apa belum puas kamu bikin ulah? Aku udah cukup sabar ya ngadepin kamu. Kamu lumpuh, aku udah layani kamu 8 tahun. Masih nggak tahu diri. Tega-teganya kamu mau celakai Selena. Aditya, tenanglah sedikit. Kak Melati, dia cuma takut kehilanganmu. Dia itu sengaja incar aku. Kok kamu sekejam ini? Aku nggak nyangka kamu sejahat ini. Kalau tahu kamu bakal begini, mending aku abaikan kamu dari awal. Ya sudahlah. Kalau dia membenciku, dia bisa melepaskan masa lalu. Selina, maaf kamu menderita. Tenang saja, aku akan buat dia minta maaf. Aditya, nggak apa-apa. Asal aku ada di hatimu, mengalah sedikit, nggak masalah. Melati, jangan kira minta maaf, bakal aku maafin. Dengarkan aku. Kalau Pak Aditya, ada warga kompleks Anda yang lompat bunuh diri. Cirinya persis dengan istri Anda, Melati. Apa istri Anda sedang aman sekarang? apa katamu? Berita darurat. Di Kompleks Nirmala Raya, seorang wanita tewas terjatuh. Identitas dan penyebab masih diselidiki. Hei Raka, ada cewek tewas di kompleksmu. Kamu nggak lihat pagi ini? Enggak tuh. Apa anehnya sih? Tiap hari banyak yang mati. Kuharap dia yang mati. Coba lihat deh, siapa tahu kamu kenal. Halo ayah, Halo nak, waktu kamu keluar tadi, kamu lihat ibumu nggak? di rumah kok. Kayaknya dia dengar obrolan kita deh. Pagi-pagi udah ngambek sama aku. Syukurlah kalau gitu. Sudah ayah duga, ibumu nggak mungkin bunuh diri. Ayah ini ngomong apa sih? Nak Raka, ada suatu hal penting yang mau ayah bahas. Ayah berencana cerai dengan ibumu. Beneran? Wah ayah, akhirnya ayah sadar. Kamu nggak nentang? Kenapa harus nentang? Dengan gitu, ayah bisa nikahi Tante Selena. Ibu udah sangat membebani kita. Cerai itu bakal membebaskan kita semua. Setelah ayah ceraikan ibumu, ayah akan kirim dia ke Perancis. Kamu tinggal sama ayah.
Ayah nggak perlu merasa bersalah. Sebagai suami, kewajiban ayah sudah selesai. Tapi ibumu lumpuh karena nyelamatin ayah. Tak bisa tinggalkan dia. Dia ke Perancis. Ayah harus temani. Dia ke Perancis. Aku harus temani dia. Aku kira Raka sudah sangat membenciku. Raka, kamu itu masih anak-anak. Gak usah terlalu membebani dirimu. Soal ibumu, ayah akan bicara baik dengannya. Sudahlah ya, ibu kan sifatnya gitu. Kalau dia tahu dia ke Perancis sendirian, pasti bikin semua orang gak nyaman. Tante Selena dipersulit ibu. Dia pikir aku nggak tahu. Aku cuma malas bahas saja. Ternyata, selama ini, putraku menganggapku begitu. Melati, kamu benar-benar gagal. Selina, ada apa? Aditya, aku nggak kuat pegang, jadi nggak sengaja jatuh. Sini, aku gendong ke kasur. Baringlah. Nggak terluka kan? Aditya, kamu tadi bilang mau cerai. Apa itu benar? Kalau itu karena aku, sama sekali nggak perlu. Aku nggak mau bikin repot, apalagi bikin Kak Melati sedih. Ini bukan karenamu. Kami udah lama nggak ada perasaan. Raka yang tak rela pisah dari ibunya dan bersikeras ikut ke Prancis. Oh, Raka ya. Raka itu baik dan bertanggung jawab sepertimu. Nanti aku akan coba bujuk dia. Jangan sampai karena masa lalu, dia menghambat dirinya. Selena, kamu menderita selama ini. Tenang saja, malam ini aku akan bicara soal perceraian dengannya. Aku pasti memberimu status. Sekarang aku baru sadar betapa munafik dan egoisnya Selena. Apa dia bakal tulus baik sama Raka nanti? Aditya, Anda yakin mau memberikan 70% aset kepada Bu Melati? Sebenarnya nggak perlu. Ikuti saja isi perjanjiannya. Kalau enggak, aku takut dia nira aku kejam. Demi cerai denganku, kamu rela berikan sebagian besar hartamu. Mana mungkin aku menganggapmu kejam? Melati, maafkan aku. Aku benar-benar udah nggak tahan. Kamu udah sangat baik. Setelah kecelakaan, aku lumpuh di ranjang. Kamu yang bangun jam 5 pagi tiap hari, bikin obat. Dan setiap malam, kamu juga memijat kakiku yang kaku. Dari awalnya canggung, jadi mahir. Demi diriku, kamu tolak semua proyek luar kota. Pindahkan kantormu ke rumah. Sambil urus pekerjaan, kamu juga merawatku. Di saat kamu merasa hancur. Melati! Sudah 8 tahun. Kalau orang lain, belum tentu bisa bertahan selama ini. Aku cuma pengen hidup kayak orang normal. Memangnya itu sebuah kesalahan? Kamu nggak salah. Kamu baru berumur 40-an. Nggak seharusnya ikut berkutat di lumpur ini bersamaku. Akulah yang membebanimu. Harusnya aku pergi dari dulu. Kan sudah ku bilang, biar aku saja yang jemput Raka. Nggak apa-apa Aditya, yang luka kan tanganku, bukan kakiku. Sampai jumpa besok ya. Oke, sip. Duluan ya, dadah. Nggak nyangka. Aku masih punya kesempatan jemput Raka pulang sekolah lagi. Ibu! Mama, kok ibu dan ayah bisa jemput aku bareng? Miri sekali. Putra kandungku sendiri sudah punya ibu yang baru.
Hari ini ulang tahunku. Ayahmu mau traktir makan malam. Tentu aku tidak melupakanmu. Tangan ibu kok bisa sampai begitu? Nggak apa-apa kok. Jangan pikirkan urusan orang dewasa. Raka sayang, kamu memang anak berbakti. Kalau kamu mau ikut ibumu ke Perancis, aku nggak akan melarang. Tapi, kalau kamu mau tetap di sini, kasih sayangku cuma untukmu. Karena sekarang, aku nggak bisa punya anak lagi. Mulai sekarang, kamulah anakku satu-satunya. Apa ini karena ibuku tahu kalau ayah mau mengirimnya ke Prancis, lalu dia melampiaskannya padamu? Bukan begitu. Kak Melati sepertinya tidak sengaja. Salahkan saja aku yang selalu ingin berbuat baik pada kalian. Ayah, jawab aku. Jadi ini semua benar-benar ulah ibu. Bukan begitu Raka. Ibu nggak pernah menindasnya. Mungkin dia lihat surat cerai di ruang kerja, ditambah dengar obrolan kita tadi pagi. Makanya dia... Bisa-bisanya dia sejahat itu. Tante Selena tenang saja. Aku pasti menuntut keadilan untuk tante. Sudahlah Raka, cepat masuk ke mobil. Ayo, cepat naik. Pulanglah. Kalian akan tahu kebenarannya di rumah. Kamu maunya apa sih sebenarnya? Asal kamu tahu ya. Tante Selena udah gak bisa hamil lagi. Dia bilang padaku, aku sekarang adalah putra kandungnya. Demi aku dan ayah, dia udah berkorban banyak. Tega-teganya kamu berbuat gitu padanya. Apa kamu pikir selama ini semua orang berutang padamu? Makanya kamu bisa seenaknya. Punya ibu sepertimu, aku benar-benar merasa jijik. Kamu biarin, aku seumur hidup dihantui rasa bersalah. Kamu puas sekarang, hah? Aku tahu kamu selalu membenciku. Kenapa nggak biarin aku mati aja? Aku mending mati saat kecelakaan itu. Nggak gitu ceritanya Raka. Selena cuma bohongin kamu. Mana mungkin ibu nyalahin kamu. Kenapa? Kenapa harus begini? Kalau aku mati waktu itu, kamu nggak bakal lumpuh. Tante Selena nggak bakal terluka. Dan ayah nggak usah secapek ini. Kenapa bisa begini? Kenapa semua ini terjadi? Raka, sayang. Gak apa-apa nak, ibu gak akan jadi bebanmu lagi. Kamu gak perlu ngerasa bersalah lagi. Coba kamu lihat, ibu sekarang udah meninggal. Kamu jangan sedih lagi ya. Raka, ayo berdiri. Melati, kita cerai saja. Mari lepaskan satu sama lain. Aku udah lelah. Raka juga lelah. Aku bakal urus hidupmu. Prancis, tempat terbaik buatmu. Aku suruh orang menjagamu. Jangan bersikap kekanak-kanakan lagi. Ini keputusanku dan Raka. Tolong hargai pilihan kami. Anggap saja kita mulai hidup yang baru. Ibu, aku udah mikir baik-baik. Aku mau ikut ayah hidup bareng Tante Selena. Kumohon, lepaskan aku. Aku cuma ingin punya ibu normal kayak Tante Selena. Aku nggak mau sisa hidupku dihantui rasa bersalah. Aku nggak mau. Halo, dengan Pak Aditya? Ya, benar. Mohon maaf, Pak. Identitas jenazah di bawah sudah kami pastikan. Itu istri Anda, Ibu Melati. Apa maksud Anda? Apa katamu? Maksud saya, istri Anda, Melati Wirawan, jatuh dari gedung jam 8 pagi tadi dan tewas di tempat. Nggak mungkin. Istriku, dia lagi berjemur di balkon sekarang. Nggak mungkin. Ibuku, dia sangat kuat. Dia nggak akan mati. Kalian pasti salah orang. Tapi, kami sudah periksa identitas korban. Dan itu benar Melati Wirawan. Mungkinkah dia belum mati? Kok bisa begini? Ibu! Tidak.
Belum turun juga. Apa Melati belum menyerah? Ini salahmu sendiri. Ibu, tiru gaya bicara Melati lagi. Lalu kirim pesan memaki aku. Permisi, numpang tanya. Ini kompleks Nirmala Raya, kamu siapa? Maaf, namaku Nara. Temanku Melati, tinggal di sini. Kami sudah janjian untuk nonton bareng. Tapi dia nggak bisa ditelepon. Nggak kusangka Melati si lumpuh itu punya sahabat secantik ini. Ini kompleks Nirmala Raya kan? Entahlah, aku bukan warga sini. Si Melati itu, ya kasihan banget. Bener banget. Mayatnya udah dibawa polisi Sarian. Tapi suami dan anaknya gak mau urus. Parah banget kan? Nah, itu dia. Ibu janji gak akan ninggalin aku. Tapi ibu bohong. Aku yang buat ibu meninggal. Ini salahku. Tolong segera ambil jenazahnya di polsek. Udah didiamkan sehari. Masa keluarga mati nggak tahu? Ini sungguh keterlaluan. Ini salahku. Aku yang bikin Melati pergi. Jangan menangis, Aditya, Raka. Bukannya kalian selalu anggap aku beban dan mau aku lenyap. Sekarang aku udah tiada. Kalian udah bebas. Harusnya kalian senang. Aditya, Raka, kalian kenapa? Tante Selena, ibuku, dia udah meninggal. Hah? Apa? Nggak mungkin. Aditya, Ini bukan urusanmu. Kamu pulanglah dulu. Aditya, Raka, kalian pasti salah. Tadi di bawah, aku ketemu sahabat ibumu. Mereka udah janjian mau nonton bareng. Tante Selena, apa itu beneran? Iya dong, sahabat ibumu itu Nara. Bener kan? Iya. Benar. Sahabat Melati, namanya Nara. Hanya saja dia lama di luar negeri, nggak pernah ke sini. Itu artinya, ibu belum mati, tapi pergi sama Tante Nara. Iya kan? Kalian pasti salah paham. Aditya, coba hubungi pengelola lagi. Aku pastikan lagi, apa yang bunuh diri hari ini itu benar istriku, Melati. Maaf, mayatnya udah diambil keluarganya. Sepertinya kami salah orang. Tuh kan, mayatnya udah ada yang ambil. Pasti bukan Melati. Sudah kuduga. Ibumu demi tidak cerai, malah nekat ngelakuin ini. Ayah, maksudnya apa ini? Ayah, apa maksudnya ini? Dia pasti sengaja. Tadi pagi, karena masalah Tante Selena, aku menegurnya dan dia merasa kesal. Apalagi di kompleks ini ada yang bunuh diri. Dia sengaja cari masalah. Biar kita salah paham dan bikin kita menyesal. Tapi ini kan bukan hal sepele. Masa ibu sampai sengaja nakutin kita? Raka, kamu tenang aja. Ibumu sekarang masih chat tante kok. Dia pasti nggak apa-apa. Dia chat kamu. Coba aku lihat. Nggak ada apa-apa. Kalau kamu berani merusak urusanku, aku akan bunuh kamu. Coba kamu lihat kelakuannya. Dia memang seperti itu. Kalau kita nggak lepas darinya, kita selamanya bakal begini. Ibu, bener-bener keterlaluan. Kok dia pakai hal ini buat nakutin kita sih? Gak disangka, meski aku udah mati, kalian tetap gak percaya aku. Wanita ini kasihan banget. Sudah lumpuh begini, masih nekat pegang pagar buat lompat. Bayangkan, betapa menderitanya dia. Siapa yang tahu? Lihat kakinya, lumpuh sekian lama. Keluarganya pasti sudah lama muak. Matinya bikin tenang. Bener juga sih, katanya udah sehari nggak ada yang urus. Pengelola udah desak suami dan anaknya, tetap nggak mau datang. Bayangin, sebesar apa denda mereka.
Sampai mati pun tetap acuh. Sudah, jangan gosip, ayo. Sudah takdir, ayo kita pergi. Benar, Melati. Susah payah bertahan hidup selama 8 tahun. Pergi dengan tenang sekarang. Itu baik buat semuanya. Maksudmu, ini Melati? Identitas aslinya masih perlu dipastikan. Apa hubungan Anda dengan Ibu Melati? Aku adalah sahabat terbaiknya. Nara. Melati, setelah tur global ini, kita bakal beneran terkenal. Kita bakal beneran terkenal. Impian kita berdua akhirnya bisa terwujud. Nara, aku udah batalin pendaftarannya. Apa? Kamu lagi bercanda kan? Aku mau menikah. Kamu gila ya? Kita tumbuh bareng di panti asuhan. Susah payah belajar balet belasan tahun demi wujudkan impian jadi penari terkenal. Kamu nyerah demi pria? Apa itu sepadan? Bukan demi seorang pria, tapi demi keluarga. Nara, kamu tahu sendiri, aku selalu ingin punya keluarga. Aditya cowok yang baik, dan kami juga akan punya anak sendiri. Aku pasti hidup bahagia. Hebat banget kamu Melati Wirawan. Oke, pergi sana dan bangun keluarga bahagiamu itu. Mulai sekarang, kita urus urusan masing-masing. Jalani hidupmu sendiri. Aku jalani hidupku. Nara! Perpisahan waktu itu membuat kita menjalani dua hidup yang jauh berbeda. Kamu mewujudkan mimpi kita dan bersinar di seluruh negeri. Sementara aku berkeluarga, hanya duduk di kursi roda, lumpuh di sisa hidupku. Balerina Nara Puspaningrum sukses besar dengan tur dunianya. Aku udah pulang. Orkestra harmoni kesukaanmu lagi ada pentas. Aku beli 1 tiket lebih. Kamu mau nonton bareng aku nggak? Nggak nyangka kita ketemu lagi di Jalan Arunika nomor 33 yang dingin ini. Nara, lama nggak ketemu. Melati! Padahal aku udah pulang ke sini. Kita udah janjian nonton pertunjukan bareng. Kenapa kamu malah ninggalin aku? Ibu Nara, yang sabar. Tolong tenangkan diri. Enggak mungkin. Padahal kita udah janjian nonton bareng. Dia bahkan kirim pesan. Katanya nggak sabar ketemu aku. Dia baik-baik aja waktu itu. Pasti ada yang dorong. Pasti ada yang sengaja dorong dia. Menurut pemeriksaan luka awal, tidak ada indikasi pembunuhan. Ibu Melati jatuh dari balkon rumahnya. Di pagar balkon, hanya ada sidik jarinya. Selain itu, tulang belakangnya patah, bikin kakinya lumpuh. Sampai sekarang, pasti tidak mudah. Dia lumpuh? Lumpuh apanya? Ibu nggak tahu. Ibu Melati, 8 tahun lalu alami kecelakaan yang parah. Tulangnya patah, kakinya lumpuh. Sudah genap 8 tahun.
Kenapa kamu gak bilang sama aku? Kamu itu penari balet yang menari pakai ujung kaki. Kehilangan kakimu, gimana caramu bisa hidup? Nggak apa-apa Nara. Aku udah nggak sakit kok. Pak polisi, pasti ada sesuatu yang terlewat. Dia udah bertahan selama 8 tahun. Gak mungkin tiba-tiba dia bunuh diri begini. Apa dia mengalami KDRT dari suaminya, makanya dia gak tahan? Kami mengerti perasaan Anda, tetapi berdasarkan penyelidikan dari tetangga, selama ini suami Ibu Melati merawatnya dengan baik. Hanya ada bekas luka lama. Bekas luka lama? Ada di mana? Bekas luka lamanya ada di mana? Sebagian besar ada di telapak tangan dan juga siku. Ada luka yang sembuh berulang kali. Menurut pengalaman, itu karena dia lama menopang tubuh dengan lengan untuk bergerak. Bagi seorang pasien dengan kaki lumpuh, ini sangat umum. 2 tahun pertama aku lumpuh. Mereka masih mau membantuku. Tapi kemudian, anakku makin besar dan harus belajar. Suamiku lelah dan butuh istirahat. Agar tidak menjadi alarm yang membangunkan mereka tiap malam, aku berusaha mengurusnya sendiri. Jadi, selama 8 tahun ini, dia cuma mengandalkan lengannya untuk bertahan hidup. Padahal kamu itu Melati Wirawan. Dulu, waktu kamu latihan menari, kuku jarimu sampai lepas. Kamu gak mengeluh sama sekali. 8 tahun ini, gimana cara melewatinya? Bu Nara, prosedur klaim jenazah butuh tanda tangan ibu. Sesuai prosedur, kami harus menghubungi keluarga intinya. Pihak manajemen bilang sudah menghubungi mereka. Tapi sampai sekarang, suami dan anak Bu Melati belum datang mengonfirmasi. Sampai detik ini, mereka belum datang juga. Benar. Baik, biar saya tanda tangan. Setelah urusannya selesai, tolong berikan saya salinan data lengkapnya. Satu lagi, saya ingin meminta kunci rumahnya. Saya ingin melihat tempat terakhir dia tinggal. Baik, silakan ikut saya urus prosedurnya. Melati, kamu jangan khawatir. Aku sudah kembali. Semua ketidakadilan padamu pasti akan aku usut tuntas. Mas Aditya, kalau aku tinggal di sini, apa nggak kurang pantas? Kalau Kak Melati tahu, dia pasti bakal marah. Dia sendiri yang main trik kabur dari rumah. Rumah ini juga lagi kosong. Kamu terluka dan butuh dirawat. Pas tinggal di sini, biar aku dan Raka nggak repot. Ya ampun, Tante Selena, nggak usah sungkan. Lagian ini kan emang salah ibuku yang bikin Tante luka. Tinggal di sini aja. Anggap aja ini kompensasi dari kami. Tapi kan, ini kamar Kak Melati. Kalau aku pakai kamarnya dan barang-barangnya, saat dia tahu, dia pasti nggak nyaman. Mending nggak usah aja deh. Ayah, menurutku Tante Selena benar. Ibuku itu orangnya suka perhitungan. Gini aja,
Biar aku yang beresin barangnya. Oke. Raka, fotonya disimpan aja ya. Lagi pula, ini kenangan manis kalian. Udah 8 tahun. Di kamar ini nggak ada kenangan yang berarti. Dia pura-pura mati gini. Cuma mau maksa kita nalah biar bisa numpang di sini. Ngapain disimpan? Cuma bikin muak. Ngapain disimpan? Bikin muak liatnya. Aditya, sabar ya. Kak Melati cuma belum ikhlas. Kalau dia balik, aku akan pergi. Jangan bertengkar gara-gara aku. Kali ini dia udah keterlaluan. Aku nggak akan kasih dia muka. Selena, kamu tinggal aja. Pas dia kembali. Surat cerai ini mau dia setuju atau enggak harus ditekan. Nanti kamar ini jadi milikmu. Atur saja sesukamu. Ayah, Tante Selena udah di sini. Ayah nggak perlu lagi kan tidur di ranjang lipat di ruang kerja itu. Pindah ke sini aja, tinggal bareng Tante Selena. Lagian kamar ini luas, cahayanya juga bagus. Ayah pasti bisa tidur nyenyak. Kamar utama. Tentu ini belum cukup bagiku. Dasar anak ini, urusan orang dewasa jangan usil. PR-mu udah selesai. Ayah, aku lanjut beres-beres. Meski aku udah siap mental, melihat mereka langsung dengan terburu-buru menghapus jejak keberadaanku, rasanya hatiku ternyata masih sangat perih. Aditya, Raka, biar aku bantu beres-beres. Tante Selena, tangan tante kan lagi luka. Biar aku saja. Tante istirahat aja. Apa ini? Apa ini? Ayah, coba lihat ini. Ya ampun, ini apa Kak Melati sebenci itu? Sampai mengutuk aku pakai boneka. 8 tahun. Aku mati-matian merawatnya selama 8 tahun. Sejak dia lumpuh, sifatnya jadi aneh. Saat paling depresi, dia banting barat, mogok makan, omongannya pedas, semua aku tahan. Aku tahu dia menderita, makanya aku maklumin. Tapi di luar dugaan, diam-diam dia lakuin hal sejahat dan sekotor ini. Ngutuk aku sih terserah, tapi dia juga ngutuk anak kandungnya. Apa dia sebenci itu pada kita? Sampai ingin kita cepat mati? Padahal kita tiap hari ngurusin dia. Bersihin kotorannya, mijatin dan nyuapin. Takut dia merasa nggak nyaman. Apa atas semua ini? Dia pikir kita pantas digini. Apa kita ngutang nyawa ke dia? Bagus. Bagus sekali. Melati Wirawan. Kamu benar-benar ya? Aku pasti cerai. Mulai detik ini, anggap aku, Aditya, nggak pernah menikahinya. Dan kamu, Raka, dia bukan ibumu lagi. Panggil orang. Buang semua barang di kamar ini. Jangan sisakan satu pun. Ternyata memang, di dunia tempatku berjuang 8 tahun ini, semua jejak yang kutinggalkan begitu cepatnya bisa dilenyapkan. Permisi Pak, permisi Bu, piala ini masih perlu. Ini adalah piala dari pentas terakhirku 8 tahun yang lalu. Terima kasih. Selamat ya, istriku yang tercinta. Ibunya anakku.
Malam ini, di seluruh panggung ini, kamu bintang utamanya. Kan udah aku bilang, gak usah heboh begini, rekan kerjaku pada liatin. Gak bisa dong. Malam ini kan momen puncak hidup istriku. Gengsinya harus maksimal. Mama, waktu mama muter di panggung, kayak Putri Angsa yang bersinar. Teman sekelasku pada bilang, mereka iri aku punya mama secantik ini. Mama hebat banget. Anak pintar, mulutmu manis banget. Pada saat itu, aku wanita kesayangan suamiku. Serta di mata anakku, aku kebanggaan yang bersinar. Tapi sekarang, mereka seolah berharap gak pernah kenal sama aku. Papa, piala itu kayaknya punya mama. Ngapain disimpan? Buat ngingetin betapa hebatnya dia dulu dan jadi sampah sekarang. Sama rongsokannya itu, buang aja semuanya. Bawa sial. Berhenti kalian semua! Kalian lagi ngapain? Kalian ngapain? Kami cuma kerja. Barang-barang ini pemiliknya bilang buang semuanya. Nara? Kalau udah tahu aku, tolong jelaskan dulu. Apa maksudnya ini? Apa maksudnya? Ini kan ulah Melati sendiri. Dia dimanja di rumah, dilayani 8 tahun, tapi masih aja ngeluh, lalu nekat kabur. Dia bikin drama besar ini cuma untuk bikin kita merasa bersalah dan memohon dia kembali, kan? Sebagai suaminya, aku pasti mengabulkannya. Aditya, kamu masih sadar kamu suaminya? Aditya, kamu gak apa-apa? Nona Nara kan bisa ngomong baik-baik. Kenapa harus mukul? Pantesan buru-buru banget buang semua barangnya Melati. Ternyata penggantinya gak sabar pindah ya. Nona Nara, Anda salah paham ya? Aku cuma sekretaris Aditya. Namaku Selena. Urusan perusahaan sangat banyak. Aditya harus pulang merawat. Dia pasti kewalahan. Makanya aku kadang datang bantu. Membantu? Bantu sampai mau membuang barang istri sah. Bantu sampai menguasai rumah. Duduk di pangkuan suami orang. Hentikan! Nara, sebagai orang luar, kamu gak berhak ikut campur. Selama ini, kalau Selena gak bantuin aku pasti udah nyerah. Menyerah? Lalu Melati? Demi kamu, dia melepas karirnya. Demi anak kalian, kakinya sampai lumpuh. Orang sehebat dia, rela hidup menderita. Bertahan selama ini dianggap apa? Apa hebatnya dia? 8 tahun aku merawatnya selama itu. Tiap hari masak dan kasih obat. Bersihin kotorannya. Terjebak gak bisa kemana-mana. Kamu kira itu mudah? Tante Nara, ayahku, dia cuma manusia biasa. Hidupnya juga berat. Nggak mudah? Enak saja bilang berat. Seandainya kamu yang lumpuh, gimana reaksi Melati? Apa dia bakal sepertimu? Ngitungin berapa tahun dia merawatmu dan ngeluh betapa capeknya dia tiap hari? Lalu cari pria lain dan gak sabar buat buang kamu kayak sampah? Kamu gak kepikiran dan gak berani. Karena kamu sadar betul, sesusah apapun hidup Melati, dia gak bakal ninggalin kamu. Terus kamu cuma ingat penderitaan ayahmu. Pernahkah kamu mikir demi kalian, ibumu mengorbankan seluruh hidupnya? Apa hak kalian berdua bilang hidup kalian berat? Cukup. Nara, percuma kamu bicara sok suci. Tiap hari siang malam menjaganya. Aku yang menanggung semua ini. Aku yang menderita. Aku capek. Aku udah gak tahan lagi. Aku gak mau hidup kayak gini lagi. Emangnya aku salah? Sampaikan pada Melati. Aku putuskan mau cerai. Suruh dia berhenti berharap padaku. Ternyata sampai sekarang kalian masih belum tahu. Melati, dia itu sudah meninggal. Jenazah Melati sekarang masih terbaring di kamar mayat rumah duka.
menunggu dijemput keluarganya. Nara, sudah sejauh ini, kamu masih mau terus bohong. Apa gunanya? Aku udah tanya pihak kompleks, wanita yang lompat di kompleks kita sama sekali bukan Melati. Masih mau cari keadilan buat dia? Kamu tahu apa aja ulahnya? Selama ini, cuma Selena yang selalu ada di sisiku dan bantuku lewati masa sulit. Melati yang dendam padanya, bawa orang buat patahin tangannya. Bahkan hari ini, dia masih kirim kata-kata kotor buat menghina Selena. Mana mungkin Melati lakuin hal kayak gitu? Kenapa kamu belum paham juga? Melati bukan lagi dirinya yang dulu. Semenjak dia lumpuh, sifatnya jadi aneh dan murung, bahkan sangat kejam. Kamu nggak tahu apa-apa, makanya dimanfaatin sama dia. Melati, selama ini, saat bersama pria ini, seberapa menderitanya kamu? Aku nggak bohong. Kalau kamu nggak percaya, ikut aja denganku. Temui dia untuk terakhir kalinya. Cukup! Aku nggak ada waktu ribut. Bawa surat cerai ini ke Melati Wirawan. Kecuali pas urus surat nanti, aku nggak mau lihat dia lagi. Kamu juga nggak mau pergi? Mamaku lukai tangan Tante Selena, jadi aku mau nemenin Tante Selena. Tolong sampaikan ke Mama, kecuali minta maaf ke Tante Selena, aku nggak akan pernah maafin dia. Ya udahlah, pasti Melati juga nggak mau lihat kalian. Dasar nggak tahu diuntung. Semua barang sudah dibereskan. Tolong bantu bawa semua ini ke mobilku. Awas ya, jangan sampai kalian nyesel. Aditya, Kak Melati, nggak ada apa-apa kan? Gimana kalau kamu cek dia? Biar aku saja yang pergi ya. Meski kalian pasti bakal cerai, tapi dengan sifat ibuku, aku takut dia kenapa-napa. Kamu boleh pergi, tapi jangan sekarang. Sifat Melati itu emang butuh pelajaran. Nanti pas di Prancis, dia bakal makin menderita. Istirahatlah sana, besok masih ada kelas. Selena, kamu tenang saja. Kali ini, meski Melati pura-pura jadi korban, walau aku dicaci maki semua orang, aku akan bertahan dan memberimu keluarga. Iya, Aditya. Aku percaya kamu. Mbak Nara, proses klaim jenazah sudah selesai. Semoga almarhumah bisa beristirahat tenang. Melati, coba kamu lihat ini. Inikah keluarga yang buatmu mengorbankan segalanya dan kamu lindungi mati-matian? Kamu pintar seumur hidupmu, tapi khusus urusan ini, kamu bodoh banget. Lama aku jadi beban mereka. Cinta yang dalam pun akhirnya pudar. Aku cuman merasa agak sedih. Pada akhirnya, nggak ada perpisahan yang tulus. Aku yang urus pemakamanmu. Biar kamu pergi dengan tenang. Kalau melihatmu di saat terakhir saja mereka nggak mau. Maka semua hal tentang dirimu, mereka nggak perlu tahu lagi.
Pak Aditya, saat tanda tangan nanti, sebaiknya kalian berdua hadir. Kalau enggak, sengketa hak asuh akan jadi rumit. Oke. Nanti kuhubungi dia. Aditya, aku baru antar Raka ujian. Kalau nilainya bagus, dia masuk konsorsium kampus pusaka. Biar dia fokus ujiannya. Kalau lulus, dia bisa beli apa aja. Udah aku bilang ke dia. Aku juga ada kejutan buatmu. Nanti malam kita makan merayakan ya. Oke. Pak Reza, tolong bantu aku buat draft perjanjian pranikah lagi. Baik, Pak Aditya. Dengan Nona Selena, kan? Aku mensyaratkan, setelah nikah, kalau Selena lahirkan anakku, maka asetku sebanyak 60% otomatis ditransfer ke nama putraku Raka. Kalau aku meninggal kecelakaan, Selena bakal dapat sejumlah tunjangan. Tapi hak milik dan kendali aset jatuh ke Raka. Tapi hak milik dan kuasa atas aset jatuh ke Raka. Mengerti. Sepertinya di hati Pak Aditya masih tetap ada tempat untuk Nona Melati. Melati, aku tak bisa memberimu cinta. Tapi aku takkan merugikanmu. Apalagi biarkan orang lain usik milik Raka. Halo? Kasih teleponnya ke Melati. Apa dia udah tanda tangan surat cerainya? Kalau masih belum, aku terpaksa pakai jalur hukum. Datanglah dan bicara baik-baik dengannya. Ke Jalan Arunika, Nomor Tersoti. Pak Aditya, Bapak mau ke rumah duka. Rumah duka apa? Jalan Arunika nomor 33, itu rumah duka. 6 bulan lalu saya ke sana. Bapak nggak salah tempat. Jalan saja dulu. Melati, ada urusan di kantor. Aku pulang agak telat. Maaf mengabarkan ini. Jenazah di bawah sudah kami identifikasi. Itu istri Anda, Melati. Ternyata sampai sekarang kalian masih belum tahu. Istrimu, Melati, dia sudah meninggal dunia. Enggak mungkin. Mana mungkin Melati tega bunuh diri? Umurnya baru 42 tahun. Lumpuh 8 tahun aja dia bisa bertahan. Kok malah tiba-tiba nekat lompat dari gedung? Lihatlah pemakaman ini, sepi dan sunyi banget. Cuma ada tetangga yang kenal. Suami dan anaknya malah belum datang. Siapa tahu aja, mereka ada halangan. Orang meninggal itu yang utama. Emangnya ada urusan yang lebih penting dari ini? Menurutku sih ya, suaminya itu pasti udah selingkuh. Makanya dia nggak terima. Asal tahu aja ya, beberapa hari lalu di rumah mereka itu ada wanita yang baru pindah. Masa sih? Iya, beneran. Melati, 3 menit lagi, kita nggak akan ketemu lagi. Nara sayang, terima kasih untuk selama ini. Jangan nangis. Pak Aditya, jangan terlalu sedih. Yang tabah ya. Akhirnya kamu datang juga. Nara, candaan kalian udah kelewatan. Mana Melati? Suruh dia keluar. Soal cerai, bisa kita bahas baik-baik. Nggak usah bikin drama gini. Nggak usah dibahas. Kalian udah nggak ada hubungan. Secara hukum, jika salah satu pihak meninggal, pernikahan otomatis berakhir.
Selamat ya, Aditya. Kamu udah bebas. Enggak mungkin. Kalian pasti bohongin aku. Mana mungkin Melati rela mati gitu aja. Kalian, kenapa sekongkol tipu aku? Kalian, kenapa sekongkol tipu aku? Dia bayar kalian berapa? Berapa yang dia kasih? Pak Aditya, kok bicaranya gitu sih? Ini urusan nyawa. Buat apa kami bohong? Asal kalian tahu ya, pagi ini pas berangkat, aku masih lihat dia. Sama Raka juga. Iya benar, Raka juga ada. Dia di balkon. Lihat dia baik-baik aja. Kasih tahu aku, mana mungkin aku percaya dia mati. Melati sekarang terbujur kaku di dalam sana. Kamu masih nggak mau percaya juga ya? Cepat ke sini. Buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. 7 hari ini, aku terus berjaga di sini dan terus berpikir, apa kalian akan datang? Kamu akhirnya datang. Tapi kamu datang cuma buat minta cerai. Tapi hasilnya tetap sama. Sekarang kamu udah puas? Kamu datang juga. Tapi kamu datang cuma buat cerai. Toh hasilnya sama aja. Sekarang kamu udah puas. Permisi Mbak Nara, waktunya sudah tiba. Upacaranya bisa dimulai? Upacara perpisahan Ibu Melati Wirawan dimulai sekarang. Ibu Melati, pada tahun 2026, tanggal 25 Januari, pukul 8 pagi, tewas jatuh di rumah, di usia. Tutup mulut. Aku bilang diam. Beraninya kamu ngomong ngawur di sini. Dia belum mati. Mana mungkin dia mati? Nara, kumohon. Suruh Melati keluar ya. Aku nggak jadi cerai. Aku salah. Aku mohon, suruh dia keluar. Selanjutnya, pembakaran barang peninggalan. Melepas almarhumah pergi dengan tenang. Membakar foto lama untuk melepasnya. Kehidupan ini, baik itu budi maupun utang, usai sampai di sini. Nara, aku mohon padamu. Biar aku melihatnya untuk yang terakhir. Kumohon padamu. Melati! Melati! Kembalilah padaku, Melati! Melati, barang-barangmu aku bakar untukmu. Semoga di perjalananmu teruslah melangkah. Jangan menoleh lagi. Jangan! Peninggalan hangus, ikatan dunia terputus. Ibu Melati Wirawan, pergilah dengan damai. Baru percaya sekarang Melati ada di sini. Nunggu kalian 7 hari penuh. Tapi yang didapatkan malah surat cerai yang kamu siapkan. Ini semua salahku.
Melati. Aku benar-benar nggak nyangka. Nggak nyangka? Kamu beneran nggak nyangka? Atau ngarep dia cepet mati? Tahu bakal terus jadi beban kita, mendingan dari awal biarin aja dia mati. Dengan begini, kamu nggak perlu merasa bersalah. Dan aku nggak perlu terjebak di hidup yang nggak jelas ini. Kamu dengar semuanya ya? Iya, aku mendengarnya. Makanya aku memilih untuk mati. Jadi kamu memilih untuk mati? Melati itu dari dulu nggak benci kalian. Bahkan sampai mati. Dia ingin kalian hidup bahagia. Tapi kalian, gimana perlakuan kalian ke dia? Aku cuma terlalu capek. Dan udah nggak lihat harapan lagi. Semenjak dia kecelakaan, dia makin kurus tiap hari. Apapun yang aku lakuin, semuanya nggak ada gunanya. Di tahun-tahun pertama, aku pengen gantiin posisinya. Sumpah merawatnya seumur hidup. Sampai akhirnya, setiap buka mata, langsung balik badan dan pijat, suapin obat dan bersihin. Tiap hari selalu sama. Dia nggak bisa sendirian. Aku pun ikut terjebak. Teman ngajak aku minum, aku nggak berani. Rapat di luar kantor, aku nggak berani mikir. Nggak tahu sejak kapan. Saat dengar dia manggil, hatiku langsung merasa kesal. Takut dia mau ke toilet, takut dia ada yang sakit. Pada akhirnya, aku tak berani menatapnya. Melihat dia bergantung, dan takut melihat wajahku yang penuh rasa muak. Aku yang pelan-pelan mendorongnya menjauh. Aku yang menyerah duluan. 8 tahun. Dia jalani hidup bagai di neraka. Dan aku juga disiksa oleh hari tanpa harapan ini, sampai aku udah nggak kuat lagi. Aku tahu. Kamu udah merawatku seumur hidup. Sekarang, kamu sudah bebas. Melati. Nona Nara, jenazah Nona Melati akan segera dikremasi. Tidak, Raka belum melihat ibunya. Aku telepon dia sekarang, biar dia cepat kemari. Hari ini dia ada ujian, nggak angkat telepon. Nara, aku mohon padamu, apa bisa biarkan Raka melihat Melati terakhir kalinya? Ku mohon padamu. Apa upacara kremasinya masih bisa ditunda? Paling lama bisa ditunda 7 jam. Cukup, aku ke sekolah jemput dia sekarang. Mah, aku udah keluar. Gimana ujiannya, Raka? Rasanya soal kali ini gampang banget. Mama sama Papa, tunggu aja kabar baiknya. Raka kita emang hebat. Tapi dari tadi, papamu gak bisa dihubungi. Raka kita hebat banget ya. Tapi aku masih belum bisa hubungi papamu. Mungkin Papa lagi sibuk. Sejak ibuku pergi dari rumah, dia nggak perlu lagi terjebak di rumah jagain ibu. Dia pasti sibuk banget. Iya. Lihat kan, itu pasti Papa. Cepat angkat. Halo? Nona Solena, saya pengacara Pak Aditya. Ada perjanjian pranikah yang perlu dikonfirmasi. Setelah menikah, beliau menanggung seluruh biaya hidup Anda. Seluruh harta atas namanya hanya diwariskan pada Raka. Mama, ada apa? Mama mikirin apa? Oh, nggak apa-apa. Hei Ma, apa Mama segera nikah sama Papa? Oh, iya. Kamu, gimana menurutmu? Oh, aku sih nggak masalah. Aku cuma mikir, kalau Mama sama Papa bareng, itu bagus kok. Hanya saja, aku udah putusin buat tetap ikut ibuku ke Perancis. Beneran nih? Apa kamu yakin gak nyesel? Iya. Bagaimanapun juga, dia tetap ibuku.
Walau capek merawatnya, tanggung jawab ini harus aku pikul. Ya sudah, Raka sayang. Kalau gitu, Tante antar kamu cari ibumu sekarang. Iya. Permisi, numpang tanya, peserta ujian kemana? Ujiannya udah selesai sejam lalu. Muridnya udah pulang. Udah selesai? Maaf, Pak Aditya. Ponsel dan Raka masih nggak aktif. Selena gimana? Apa HP-nya juga nggak aktif? Nyonya Wirawan, aku mohon, jangan sakiti Raka. Aku janji, nggak akan temui Aditya lagi. Aku mohon padamu, Nyonya. Aditya Wirawan, beraninya kamu ceraikan aku demi bersama wanita itu. Aku pasti buat kamu menyesal. Aditya, ini apa Nyonya sudah gila? Tuan muda kan juga anaknya. Bukan Melati yang gila, tapi Selena Hartati yang cari mati. Kerahkan security grup Wirawan, kepung Villa Ansana Tirta. Aku mohon padamu, bunuh saja aku. Raka itu anak kandungmu. Dia yang paling tidak bersalah, Nyonya. Sudahlah, sudah. Itu sudah cukup. Ibu, gimana hasil videonya? Kamu tenang saja. Pasti bikin Aditya Wirawan kasihan banget sama kamu. Gimana hasilnya, Mak? Kamu tenang aja. Pasti bikin Aditya Wirawan kasihan banget sama kamu. Sepertinya sih kamu mau bilang sesuatu. Kenapa kamu lakuin ini? Tadinya aku nggak mau bunuh kamu. Tapi ayahmu melaksanakan perjanjian pranikah. Kalau kamu nggak mati, nasib harta buat anakku nanti gimana dong? Jadi maksudmu, ibuku nggak pernah nyakitin kamu, tapi kamu yang terus fitnah dia. Iya dong. Sekarang kamu udah tahu. Tapi emangnya kamu bisa apa? Habisi dia. Lepaskan aku! Lepaskan aku! Lepasin aku! Lepasin aku! Dasar jalang, kamu lakuin ini. Apa nggak takut ayah tahu? Berhenti. Raka sayang, kamu masih terlalu naif. Bertahun-tahun, setiap kata yang kuucap, ayahmu selalu percaya. Asal kamu gak bisa ngomong, gak akan ada yang percaya. Karena itu sayang, sudah waktunya kamu pergi mati saja sana. Andai Tante Selena benar ibuku. Lagi ngambek apa sih? Ngeselin banget sih. Maumu apa sih sebenarnya? Asal kamu tahu ya, Tante Selena itu nggak bisa punya anak. Dia bilang ke aku, kelak aku yang jadi anak kandungnya. Demi aku dan ayah, dia banyak berkorban. Tega banget kamu lakuin itu ke dia. Gimana bisa kamu setega itu? Apa selama ini kamu merasa semua orang berutang padamu? Makanya kamu bisa seenaknya. Punya ibu sepertimu, bikin aku bener-bener jijik. Ibu, aku yang salah. Ibu udah bisa berdiri. Ibu, aku minta maaf. Aku tahu aku salah. Bisa maafin aku.
Ibu mau kemana? Ibu! Raka, gimana keadaanmu? Ayah, aku memimpikan ibu. Ibu di mana ya? Dia udah pulang. Ayah, kita udah salah paham sama ibu. Selena itu bukan orang baik. Dia terus memfitnah ibu. Ayah, ayo kita jemput ibu pulang. Ayah, kok diam aja? Jawab aku. Ayah masih belain Selena. Raka, sebenarnya ayah. Ayah kenapa? Kok ayah nangis? Ayah, ibu, apa terjadi sesuatu padanya? Ibu! Ibu! Ibu, semuanya salahku. Gara-gara aku ibu jadi begini. Melati, maafkan aku. Lepasin! Kalian berdua lepasin aku! Aku istrinya Pak Aditya. Kalian gak berhak lakuin ini. Lepasin aku! Aditya, cepat suruh mereka lepasin aku. Ini semua ulah Melati. Dia yang maksa aku. Dia selalu cari masalah. Coba kamu lihat baik-baik. Ini di mana? Melati. Dia beneran udah mati. Ini ulahmu. Kamu yang bunuh ibuku. Dasar wanita jahat. Aku pasti akan membunuhmu. Hei, Raka, lepaskan. Raka, dengar. Tenanglah sedikit. Memang aku yang bunuh Melati. Bukan, kalian pelakunya. Kamu sama seperti ayahmu, sama-sama munafik yang egois. Sampai detik ini, kalian masih berani menyalahkan aku? Benar, aku memang memfitnah Melati. Tapi siapa yang percaya padaku? Siapa juga yang menghinanya? Itu kalian. Yang satu, suaminya sendiri. Satunya adalah anaknya sendiri. Tapi tak pernah percaya pada kata-kata Melati. Taktikku itu tidak pernah hebat. Tapi nyatanya malah memberi kalian wadah pelampiasan amarah. Keberadaanku ini hanya semata membuat pikiran terbusuk di hati kalian punya alasan untuk ada. Hanya itu saja. Lihat raut wajah kalian sekarang. Berlagak sangat menyesal dengan tampang mau bunuh aku. Acting buat siapa? Buat orang semati. Sayang sekali dia tak bisa melihatnya. Ya benar, aku memang pelakor. Tapi saat dia hidup, apa kalian pernah baik padanya? Yang telah membunuh Melati sebenarnya adalah kalian sendiri. Udah cukup bicaranya. Kamu emang paham mereka. Makanya mereka bisa kamu bodohi begini. Tapi kamu jangan bertingkah seolah kamu polos. Kamulah yang memalsukan pesan ancaman Melati. Dan setelah dia mati, membuat Aditya dan Raka makin salah paham padanya. Dan mencoba bunuh anak Melati. Kamu mau ngaku nggak? Ya, aku ngaku.
Tante Nara. Tante Nara, maafin aku. Ini semua salahku. Bisa nggak tolong kasih barang peninggalan ibu ke aku? Awalnya nggak mau kukasih, tapi kayaknya kamu perlu baca. 9 Januari 2017. Badanku sakit banget. Tapi ada putraku temani. Bikin aku ngerasa bisa lewati rasa sakit apapun. Lihat wajah kecilnya. Aku bersyukur saat kecelakaan, aku bisa melindunginya. Tahun 2021, 20 Mei. Mama, Raka udah pulang. Tiap pulang sekolah, putraku selalu ceritain lelucon buatku. Anak baik. Aku ceritain lelucon ya. Ini momen paling bahagia dalam hariku. Tapi aku mulai jadi serakah. Berharap dia bisa temani aku lebih lama lagi. Tahun 2024, 16 September. Putraku udah besar. Kayaknya dia lagi ada pikiran. Ma, minum obat. Apa dia masih ngerasa bersalah soal kecelakaan itu? Tapi Minum dikit lagi ya. Mama gak pernah nyalain kamu. Apa yang harus Mama lakuin? Biar kamu bisa bahagia lagi. Mama. Mama. Melati, kami datang menjengukmu. Hari ini, tepat setahun kamu pergi. Kami menuruti katamu dan berusaha terus maju. Raka masuk 10 besar provinsi. Dia bisa ke konsorsium kampus pusaka, tapi memilih tetap di sini. Dia bilang, ingin lebih dekat dengan ibu. Ibu, surat penerimaan udah aku cetak, udah aku bakar. Ibu lihat kan? Aku ngambil jurusan yang ibu mau, yaitu jurusan hukum. Tapi ibu nggak bisa lihat lagi. Ibu, buku harian ibu, aku baca setiap hari. Aku hampir hafal isinya. Ibu, aku nyesel banget. Aku masuk universitas yang bagus. Aku udah bisa cari uang dan bisa kasih ibu segalanya. Tapi sekarang ibu di mana? Gimana aku bisa terus maju tanpa ibu? Semua sudah berlalu. Suatu hari nanti, kalian akan punya kehidupan sendiri. Pada saat itu, kalian akan merelakan kepergianku. Melati, aku nggak akan pernah melupakanmu. Sebenarnya, aku belum pernah bilang ini ke kamu. Aku sangat mencintai kamu. Melati? Melati! Melati, aku minta maaf padamu